Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Endang lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar atau KD kali ini untuk ilmu pengetahuannya adalah menentukan limit fungsi aljabar. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK, untuk yang pertama untuk pengetahuannya adalah menemukan konsep limit. Menemukan nilai limit X mendekati A. Untuk kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan konsep limit. Kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan limit X mendekati A. Materinya untuk kali ini limit fungsi. Apakah limit fungsi itu? Limit fungsi itu artinya adalah mendekati hampir, sedikit lagi atau harga batas. Misalnya nih, si Andi menendang bola hampir mengenai gawang, seperti itu contohnya ya. Kemudian limit fungsi f(x) mendekati C sama dengan L itu ditulis seperti ini. Jadi fungsi limit X mendekati C gitu. Jadi X-nya itu bukan C tapi dia hanya mendekati. Untuk fungsi f(x) sama dengan L. Jadi didefinisikan, definisi di atas ditulis seperti ini. Kemudian teorema limit fungsi. Ada beberapa teorema limit fungsi. Yang pertama, jika limit K untuk X mendekati C, itu jawabannya adalah K itu sendiri. Misalnya nih, berapa? Limit 5 untuk X mendekati 2, maka dia di sini adalah 5. Kemudian untuk limit X mendekati C untuk dia X ya, limit X-nya, maka dia sama dengan C itu sendiri. Kemudian limit X mendekati C untuk K, kalikan Fx. Jadi K-nya bisa maju ke depan. Limit X mendekati C, fungsi Fx. Nah, untuk yang berikutnya, itu tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan ini, limitnya digabung, dia bisa dipisah. Jadi dicari sendiri-sendiri. Atau kalau dia dikurangi, sama saja, dia nanti bisa bagi sendiri-sendiri, maksudnya dipisah ya, limit fx dikurangi gx, bisa limit fx-nya dicari dulu, baru dikurangi limit gx. Nah, untuk yang berikutnya, teoremanya yang terakhir, fx pangkat n, jadi dia nanti bisa dicari limitnya berapa, baru dipangkatkan. Berikutnya, yaitu langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. 1. Dengan cara substitusi langsung. Kemudian faktorisasi. Mengalihkan dengan bilangan sekawan dan membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Oke. Contohnya ya, 1. Metode substitusi. Kita akan belajar metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx-nya. Contoh soalnya, perhatikan ini. Diketahui limit setengah x ditambah 4 untuk x-nya mendekati 2. Maka dia di sini X-nya diganti dengan 2. Setengah kali 2 itu adalah 1 ditambah 4. Maka nilai dari limit ini adalah 5. Sekarang yang metode pemfaktoran. Kapan metode ini dilakukan? Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu yang seperti apa? Nih, bentuk tak tentu itu ada, nanti dicari ketemunya tak hingga atau 0 per 0 atau ini tak terhingga per tak terhingga. Maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soalnya seperti ini.
Jadi ada limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3. Caranya gimana? Ini kan kalau kamu masukkan nilai 2 ini kamu masukkan ketemunya adalah 0/0. Nah, itu disebut dengan bentuk tak tentu. Sehingga kalian harus caranya difaktorkan. Nah, yang atas ini difaktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah X min 3 dikalikan X plus 3. Nah, ini diuraikan seperti ini. Kemudian dibagi X min 3. Ini bisa dicoret ya. Ketemu X plus 3. Baru setelah ini kamu masukkan X-nya. Oh, ini tandanya kebalik. Maaf, dia maksudnya tanda panahnya ke sana. 2 ditambah 3, jadinya 5. Nah, sekarang metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya. Kemudian bisa disubstitusikan. Contoh soalnya. Nih, contoh soalnya seperti ini. Ada limit X mendekati 7 di mana X min 7 per akar X dikurangi akar 7. Ini kalau 7 dimasukkan juga nantinya ketemunya 0/0. Nah, karena faktorkan kan nggak bisa. Maka kalau dia sesuai dengan, kalian kalau masih ingat materi itu akar, nah dia di sini harus dirasionalkan. Maka dikalikan dengan sekawannya. Dia tinggal tandanya yang diganti plus. Kalau di sini minus, berarti pengalinya plus. Kalau di sini plus, maka pengalinya adalah minus. Gitu ya, sama, angkanya sama. Setelah itu kalian kalikan saja, kemudian yang bawah menjadi X min 7. Ini disilang ya, karena dia habis dibagi. Baru kamu substitusikan angka 7-nya. Ketemu akar 7 plus akar 7, ketemunya 2 akar 7. Nah, anak-anakku semua, silahkan kalian kerjakan soal berikut dengan teliti dan tepat. Carilah nilai limit fungsi berikut ini. Nah, ini ya, ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian, kemudian silahkan dikumpulkan di rubrik tugas. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai bertemu kembali. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.